Bagaimana kabarnya Pak Yudi? Baik, Bu Ana. Saat ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran Bapak. Baik. Adapun tujuan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Bapak lakukan. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal persiapan sebelum melakukan pembelajaran agar lebih lancar dan percaya diri. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dulu Pak ya. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti apa ya Pak? Baik, untuk pembelajaran yang akan nanti dilaksanakan itu saya membuat menjadi 4 tujuan, Bu. Ya. 2 bagian nanti aspek pengetahuan, 2 bagiannya nanti aspek keterampilan. Yang 2 bagian pertama aspek pengetahuan itu anak-anak saya minta untuk menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks persuasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, anak-anak saya minta untuk mengidentifikasi jenis-jenis teks persuasi dengan tepat. Sementara bagian 2 berikutnya yang termasuk dalam aspek keterampilan, mereka saya minta untuk menemukan informasi teks persuasi dengan tepat dan menyimpulkan informasi pada teks persuasi tersebut. Jadi nanti ada 4 tujuan pembelajaran ya Pak ya? Iya, Bu. Area pengembangan apa yang kira-kira akan dicapai? 2 area pengetahuan dan keterampilan. Ada area keterampilan dan area pengetahuan. Iya. Kemudian mengenai rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan mulai dari strategi pembelajarannya, mungkin metode pembelajarannya itu bagaimana Pak? Ya, dengan melihat kondisi anak di sekolah, saya membuat strategi pembelajarannya seperti ini. Jadi saya menggunakan pendekatan saintifik, Bu, Ya. dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan metode pembelajarannya dengan penugasan, diskusi, tanya jawab, dan diakhiri dengan presentasi. Ya. Baik Pak. Berarti nanti pembelajarannya juga otomatis akan berdiferensiasi ya Pak ya? Iya, nanti ya? benar. Diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional juga. Iya. Ya. Kemudian menggunakan teknik diskusi berarti begitu nanti ya Pak ya. Betul. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan, misalnya menggunakan LKPD atau bagaimana Pak? Iya. Kalau itu saya tetap menggunakan, sekaligus juga ini karena zaman modern maka saya menggunakan teknologi, jadi pembelajarannya nanti saya menyinggung dengan media audiovisual. Oh iya, baik sekali Pak. Kira-kira sudah siap ya Pak ya untuk pembelajaran hari ini? Sangat siap. Ya. Baik Pak, kalau begitu nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Nanti saya akan mencatat hal-hal yang saya temukan dalam pembelajaran Bapak. Ya, baik. Sampai ketemu nanti di kelas. Siap, Bro. Memberi salam. Selamat siang, Pak Yudi. Selamat siang. Motas lagi. Cerdas, ceria, imajinasi. Yes, 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 Pak Wijaya. Baik, anak-anak silakan duduk. Semangat sekali kalian hari ini ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, baiknya kita minta pertolongan Tuhan agar kegiatan belajar kita dimudahkan dan dilancarkan. Kita akan berdoa. Salah satu mungkin doa, Cesa. Tolong berdoa. Yuk, kita siapkan aja dan dimulai kita dulu. Mari semua kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Sekarang ini kami akan melakukan pembelajaran. Semoga semuanya dapat berjalan. Oke, anak-anak, apakah hari ini ada di antara temanmu yang tidak hadir di sekolah? Semuanya masuk ya? Syukurlah puji Tuhan, semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan sehat, kegiatannya 100%, itu yang kita harapkan. Untuk memastikan bahwa kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan baik serta ruang kelas kondusif, tolong dicek sekali lagi laci meja kalian apakah ada sampah atau ada barang-barang yang kira-kira tidak digunakan untuk pelajaran, silakan diambil dan dibuang. Kalau ada, nanti saya perhatikan kelas kalian cukup bersih,
cukup rapi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya salut untuk kalian, tanggung jawab kalian terhadap kebersihan ruang kelas ini memang semua. Jadi kebutuhannya memang kalian laksanakan dengan ya. Ada di antara kalian yang sudah melapar hari ini jam pembelajaran terakhir ya. Kalau melapar ya harus dimaklum. Nanti setelah kegiatan pembelajaran baru untuk karunia kesehatan yang diberikan oleh kepada kita semua, kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini dari awal hingga akhir dengan sukses tanpa ada kendala atau apapun. Oke, pada kesempatan hari ini Pak Iji akan menyampaikan materi tentang teks persuasi. Ini karena saya bertanya-tanya, apa itu teks persuasi? Sebelum kita masuk kepada materi itu, Pak Iji akan mengajarkan untuk mengingat kembali materi yang Pak Iji sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemarin sudah menjelaskan materi sebelum ini ya. Kira-kira materi apa yang kemarin sudah kita selesaikan? Ini masih ingat? Ya, terus Pak? Tentang teks ulasan, betul. Teks ulasan itu masih ingat cuma apa? Apa teks ulasan? Oke, teks yang berisi ulasan tentang kelebihan dan kekurangan sebuah produk. Kemarin kita sudah belajar tentang teks ulasan. Kira-kira teks ulasan yang kalian pelajari kemarin dikaitkan dengan materi kita hari ini tentang teks persuasi, kaitannya apa ya? Kira-kira ya, benar ya? Teks ulasan menekankan fakta sebagai dasar dalam memberi penilaian, sehingga dengan belajar teks ulasan kita diajak berpikir secara logis. Sementara dalam teks persuasi kita diajak untuk melakukan atau mengikuti ajakan penulis. Dengan pola pikir logis kita bisa memilih ajakan yang baik maupun yang kurang baik. Ya, analisisnya cukup mendalam. Baik, bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk Daniel. Ya, jadi anak-anak, kalau kemarin kalian belajar tentang teks ulasan, sebenarnya kalian secara tidak sadar kalian mempelajari pola pikir si pembuat ulasannya. Mengapa demikian? Orang membuat teks ulasan itu didasarkan pada sebuah fakta, memberikan sebuah penilaian didasarkan pada sebuah fakta, sehingga pola pikirnya logis, tidak sembarangan. Tanpa kita sadari, kita juga diajak untuk berpikir secara logis. Artinya dikaitkan dengan pembelajaran teks persuasi, kalian akan bisa memilih ataupun memilah mana ajakan yang baik dan mana ajakan yang kurang baik, sehingga kita atau kalian tidak mudah terjerumus pada ajakan-ajakan yang sifatnya sesaat, yang nantinya mengarahkan menyesatkan. Begitu ya? Oke, terima kasih Daniel dan juga Puspa yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, Pak Ibu perlu menyampaikan kepada kalian terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Apa saja yang perlu kalian capai pada kegiatan pembelajaran hari ini bisa kalian perhatikan di layar di depan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL, peserta didik atau kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks persuasi dengan tepat. Nah, nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian apa yang kamu tahu tentang teks persuasi, apa ciri-ciri teks persuasi, itu harus tepat setelah selesai mempelajari materi ini. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis teks persuasi dengan tepat. Jenis-jenis teks persuasi itu apa saja? Yang ketiga, menemukan informasi teks persuasi dengan tepat. Karena teks persuasi bermacam-macam, isi teks persuasinya harus bisa kalian temukan dengan tepat pula. Dan yang keempat, menyimpulkan informasi pada teks persuasi dengan tepat. Gitu ya. Jadi akhir pembelajaran nanti kalau harus bisa menguasai keempat tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut. Kemudian seandainya kita belajar tentang teks persuasi, apa sih manfaatnya? Mengapa kita harus belajar tentang teks persuasi? Ada yang bisa menjawab? Ada yang berani menjawab? Apa manfaat belajar teks persuasi? Ada? Ya.
dibahas sehingga kita bisa belajar mengungkapkan ide atau gagasan secara objektif. Setelah itu, kita juga memahami informasi secara objektif berdasarkan data dan fakta agar tidak mudah terjerumus dalam berita hoax. Oke, ini juga cukup bagus jawabannya ya. Keren analisisnya, tepuk tangan untuk Ama. Ya. Oke, anak-anak perlu disampaikan kepada kalian bahwa sekarang ini banyak beredar berita-berita yang tidak benar, ya kan? Siapa pernah mendapatkan berita tawaran tentang karena WA itu berulang tahun maka WA membagikan kuota 30 sekian giga, tapi kalian harus registrasi dengan melampirkan beberapa data. Ada yang pernah mendapat berita seperti itu? Berita seperti itu banyak sekali beredar di media sosial, ya kan? Ulang tahun apa misalnya Indosat atau Telkomsel gitu ya, bagi-bagi hadiah. Itu kira-kira beneran enggak ya? Ulang tahun toko ini membagi hadiah, Anda sebagai pemenangnya. Itu kalau kita tidak terbiasa berpikir secara logis, kita akan terjerumus kepada penipuan, karena banyak sekali penipuan yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, maka dari belajar teks persuasi diharapkan nanti kalian bisa memilah mana yang benar-benar berdasarkan fakta dan mana yang tidak berdasarkan fakta, ajakan-ajakan yang benar dan ajakan-ajakan yang tidak benar. Gitu ya. Oke, terima kasih atas jawaban dari beberapa siswa tadi. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan melihat contoh teks persuasi yang disampaikan dalam bentuk video. Ada juga yang disampaikan dalam bentuk. Mari kita saksikan video berikut ini. Kamu tahu nggak sih kalau Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, punya lebih dari 30.000 koleksi buku? Dan kalau kamu sendiri udah berapa buku yang kamu baca sampai hari ini? Kalau kamu jawab nggak terhitung, selamat ini artinya kamu udah tahu seberapa penting baca buku buat kehidupan kamu. Tapi kalau kamu jawab baru sedikit, juga nggak masalah kok. Kali ini kita akan bahas banyak hal positif soal buku yang bakal menginspirasi kamu menjadi rajin baca buku. Sekarang kita lihat video yang kedua. Semua kelihatannya baik, tapi awas, khusus belum tentu baik. Kita saksikan video yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur. Baik, kita lanjutkan dengan melihat gambar atau poster pada ambilan berikut. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Coba perhatikan apa saja informasi yang bisa kalian dapatkan melalui poster ini. Kemudian poster yang kedua. Siap? Baik, anak-anak, dari tadi kalian sudah menyaksikan 3 video
dua tampilan poster. Siapa berani menginformasikan kepada kita semua atau menjawab pertanyaan Pak Yudi berkaitan dengan video yang pertama? Apa video yang ditampilkan pertama kali tadi? Isinya tentang apa? Ya Pak? Yang akan ajakan untuk membaca buku. Mengapa kita diajak untuk membaca buku? Agar kita mendapatkan informasi atau memperoleh pengetahuan. Video yang kedua, ya, ajakan untuk membeli produk Yakult. Oke, berarti video yang kedua tadi termasuk video iklan. Ya, terus video yang ketiga apa tadi? Siapa? Oh iya, Siska. Ajakan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bersifat korupsi. Ya, betul. Sementara yang terakhir gambar poster ini tentang, oh iya, contoh. Ajakan untuk hidup sehat, betul, ya kan? Dengan cara bagaimana? Nah, di sini dijelaskan rajin aktivitas fisik, berolahraga. Nah, ini Santo, Daniel, ya kan? Gilbert harus rajin berolahraga. Agar apa? Badannya sehat, ya, badannya kencang. Masa ototnya menjadi kuat, ya kan? Sehingga tidak mudah sakit. Perbanyak makan buah dan sayur, ya kan? Cek kesehatan secara rutin. Penting itu untuk menghindari masa tua yang sakit-sakitan. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyimak video pembelajaran dengan baik dan paham apa yang disampaikan dalam video tadi. Sebenarnya keempat tampilan itu mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Apa keterkaitannya? Apa hubungannya? Ketiga video tadi dan dua tampilan poster tadi sama-sama apa? Ya, sama-sama ada unsur mengajarnya, ya kan? Ada unsur mengajak untuk membaca agar memperoleh pengetahuan, ya kan? Mengajak untuk mengkonsumsi Yakult yang notabene dalam iklan tadi Yakult itu baik untuk metabolisme dalam pencernaan tubuh. Yang ketiga, ajakan untuk tidak berbuat korupsi oleh Pak Presiden Joko Widodo. Dan yang terakhir, ajakan untuk hidup sehat dengan cara yang sudah dijelaskan dalam teks dalam gitu ya. Baik, kalian sudah paham semua. Itu nanti ya akan kita perdalam bersama. Baik, anak-anak, sekarang kita akan masuk pada penjelasan materi. Pak Ida akan menjelaskan tentang apa sih itu teks persuasi, ciri-ciri teks persuasi. Kita akan belajar bersama sambil nanti kalian saya minta setelah pelajaran materi ini kalian saya minta untuk menganalisis beberapa teks persuasi dari jenis dan menyimpulkan. Oke, anak. Teks persuasi itu pengertiannya adalah sebuah tulisan atau karangan yang berisi ajakan, mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Kalau di situ berupa ajakan yang disampaikan kepada orang banyak, pastinya ajakannya ajakan yang bersifat positif. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, teks persuasi itu ditulis ada tujuannya. Yang pertama, untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Mau melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Yang berikutnya adalah ciri-ciri teks persuasi. Apa saja yang menjadi ciri-ciri teks persuasi yang membedakan dengan jenis teks yang lain? Yang pertama berisi kalimat ajakan. Yang kedua, sering menggunakan kata ayo dan marilah. Yang berikutnya digunakan dalam promosi, iklan ataupun slogan yang seperti tadi sudah saya sampaikan di awal dalam video pembelajaran tadi. Yang berikutnya jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama ada persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan itu berarti isinya mengajak untuk belajar. Kira-kira yang tadi yang termasuk persuasi pendidikan yang mana? Ya, yang pertama ajakan untuk belajar. Yang kedua, persuasi politik mendukung ideologi tertentu. Kira-kira yang mana? Ya, video yang ketiga betul. Kemudian persuasi propaganda, ajakan untuk hidup sehat tanpa rokok. Yang mana itu tadi? Yang berbentuk
poster, betul. Yang terakhir persuasi advertensi barang dan jasa. Berarti video kedua yaitu iklan, ya betul. Oke, anak-anak, setelah kalian memahami tentang pengertian jenis ciri-ciri teks persuasi, kita akan belajar tentang bagaimana menyimpulkan isi teks persuasi. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasi. Yang pertama, kalian baca keseluruhan isi teksnya. Pahami keseluruhan isi teksnya. Kalau itu dalam bentuk teks dibaca, kalau itu dalam bentuk video diperhatikan isinya. Yang kedua, mencatat informasi penting yang ada di dalam setiap paragrafnya. Mencatat informasi penting yang disampaikan oleh orang yang ada dalam video persuasi ini. Dicatat bagian-bagian penting. Yang ketiga, merumuskan informasi yang telah dicatat dalam bentuk poin-poin. Dan yang terakhir, menyimpulkan informasi itu dalam satu paragraf. Kalau bentuknya teks, nanti kalian tuliskan gagasan pokok tiap paragrafnya apa, baru yang terakhir kalian simpulkan menjadi satu paragraf kesimpulan. Jadi ya, oke, anak-anak nanti kalian bekerja ya untuk membuat tugas-tugas yang Pak Yudi berikan nanti dalam kelompok. Ya, dalam kelompok. Maka pembagian kelompoknya sebelum nanti Pak Yudi membagikan RKPD atau sebelumnya, adakah yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi yang tadi sudah Pak Yudi jelaskan? Ada nggak yang belum jelas? Yang mau bertanya? Tidak ada. Untuk praktik menyimpulkannya nanti kita secara langsung Pak Yudi akan membagikan RKPD. Ya, oke. Maka dari itu sebelum kalian bekerja dalam kelompok, Pak Yudi akan membentuk kelompoknya terlebih dahulu dengan cara menghitung angka 1 sampai 5 berurutan dari C1 sampai terakhir ke Olin atau Gilbert nanti ya. Menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, mulai dari C1. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3. Oke. Yang menyebut angka 1 nanti berkumpul dengan siswa yang menyebut angka 1 dan seterusnya sampai angka 5 nanti akan membentuk 4 kelompok. Gitu ya. Kalian menyebutkan angka-angka untuk pembagian kelompok. Sudah Pak Yudi tuliskan hasilnya seperti ini. Kelompok yang menyebut angka 1 namanya kelompok pendidikan, Ama, Fahri, Ajeng, Vio, dan Debbie. Kelompok politik Daniel, Ori, Cecil, Kalista, dan Gilbert. Kelompok ketiga propaganda Kamelia, Yohan, Ari, Regina, dan Pandu. Advertensi Cesa, Puspa, Santo, Gita, dan Putri. Gitu ya, bagi kelompoknya ya. Oke, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Silakan kalian masuk dalam kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak, saya akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Silakan LKPD-nya nanti dikerjakan dalam kelompok, didiskusikan dalam kelompok jawaban kalian. Oke, semua sudah dapat? Silakan dicermati LKPD tersebut. Tuliskan nama kelompok kalian sesuai dengan nama yang tadi sudah kita sepakati. Ada pendidikan, ada propaganda, ada advertensi, dan ada apa tadi? Politik. Ya. Oke, silakan kalian tuliskan nama kelompoknya terlebih dahulu, kemudian kalian tulis nama anggota kelompoknya. Nanti setiap kelompok yang mengumpulkan hanya satu LKPD saja yang dikumpulkan, ya. Tapi itu adalah jawaban dari kelompok. Oke, silakan mulai. Pada kegiatan kali ini kalian boleh membuka HP untuk mencari informasi-informasi yang bisa kalian manfaatkan untuk menyelesaikan LKPD ini ya. Boleh kalian buka HP, silakan. Manfaatkan HP kalian untuk kegiatan pembelajaran. Pastikan bahwa HP kalian digunakan untuk belajar, bukan untuk membuka sosial media ya. Oke, silakan.
pada RKPD yang kalian terima itu, kalian dapatkan itu, soal yang pertama kalian diminta untuk menentukan jenis teks persuasinya. Tuliskan saja itu termasuk jenis teks persuasi apa. Persuasi pendidikan kah, persuasi propaganda kah, persuasi advertensi, atau persuasi yang lain. Ya, cukup kalian tuliskan bagian ini. Ya. Kemudian untuk soal yang kedua, dari teks persuasi yang berjudul pentingnya sarapan, kalian tuliskan isi dari setiap paragraf. Ada paragraf 1 sampai paragraf 4, kemudian dari 4 isi tiap paragraf itu kalian rangkaikan menjadi 1-2 kesimpulan teks persuasi. Tuliskan sesuai dengan kolom yang disediakan. Ya, betul. Jadi yang paragraf pertama ini disesuaikan dengan paragraf yang ini ya. Inti dari paragraf ini menyampaikan informasi tentang apa terus di sini. Paragraf kedua terus di sini dan seterusnya. Kemudian nanti dari isi setiap paragraf ini kalian rangkaikan jadi satu paragraf. Jadi ya, usahakan tulisannya yang rapi ya. Ya, betul seperti ini. Jenis teks persuasinya langsung dituliskan di sini. Ini sudah sangat menguasai sekali. Kerjanya cepat. Bagaimana Gilbert? Kesulitan? Tidak? Ya. Selesaikan. Tori? Ada kesulitan? Tidak. Oke. Saya rasa kegiatan untuk berdiskusi sudah cukup. Sekarang kita akan mengkomunikasikan hasil diskusi kalian. Nanti setiap kelompok saya minta untuk menjawab pertanyaan Pak Yudi sesuai dengan apa yang sudah kalian tuliskan berdasarkan jawaban kelompok. Oke, semuanya silakan memperhatikan LKPD yang sudah diselesaikan dalam kelompok. Pertanyaan yang pertama dalam LKPD itu adalah kalian diminta untuk menentukan jenis-jenis teks persuasi. Kutipan teks persuasi yang pertama, siapa yang berani menjawab? Itu termasuk ke dalam jenis teks persuasi apa? Ya, dari kelompok apa? Dari kelompok advertensi. Kutipan teks persuasi itu termasuk dalam teks persuasi apa? Jenis teks persuasi pendidikan. Jenis teks persuasi pendidikan. Mengapa itu kalian kategorikan sebagai jenis teks persuasi pendidikan? Karena sudah pasti di situ ada kata pendidikan. Oke. Dalam teks itu ada kata pendidikan, minimalnya itu menjadi kata kunci bahwa itu adalah teks persuasi pendidikan ya. Oke, ada yang mau menambahkan yang lain? Ada kata lagi siapa yang berkaitan dengan dunia pendidikan? Ada kata guru, murid, ya kan, mengajar, ya. Oke, terima kasih dari tim advertensi sudah menjawab bahwa itu adalah teks persuasi pendidikan. Sekarang kita masuk ke teks persuasi yang kedua, termasuk jenis teks persuasi apa? Siapa berani jawab? Dari kelompok mana Daniel? Politik. Kelompok politik itu termasuk jenis teks persuasi apa? Teks persuasi jenis advertensi. Advertensi, ya betul. Mengapa itu kamu katakan advertensi? Karena ada produk yang dipromosikan. Ada produk yang ditawarkan atau dipromosikan berupa air minum, ya. Aqua. Kalau yang umum aqua ya, ini T ya. Berarti ada A, B, C, D, E dan seterusnya yang menggunakan kata aqua ya. Oke, terima kasih dari tim politik.
kita akan melanjutkan dengan soal yang kedua berkaitan dengan teks persuasi pentingnya sarapan untuk tubuh kita. Dari teks persuasi yang sudah kalian baca tadi, isi paragraf yang pertama kira-kira apa? Kelompok mana boleh? Kelompok apa ini? Kelompok pendidikan mau menjawab yang lain. Tidak adanya asupan di awal hari membuat tubuh tidak memiliki energi untuk beraktivitas dan menjadi penyebab tubuh mudah lelah dan sulit konsentrasi. Iya betul. Paragraf pertama menginformasikan kepada kita bahwa kalau tubuh itu tidak diberikan asupan, maka kita tidak punya energi untuk beraktivitas. Jangan sampai perutnya kosong. Ya, kalau mau beraktivitas ya harus diisi terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke paragraf yang kedua. Dari kelompok mana yang berani menjawab paragraf yang kedua? Oh ya, kelompok apa Manu? Kelompok propaganda. Kelompok propaganda. Oke, silakan. Isi dari paragraf kedua yaitu menunda sarapan terus-menerus akan membuat kita beraktivitas tidak maksimal. Oke, menunda sarapan itu berarti kita tidak punya energi, maka aktivitasnya tidak akan maksimal. Kalaupun bisa berjalan ya perutnya lapar, tenaganya lemas, ya kan? Kita akan mengakibatkan aktivitas kita terganggu. Baik. Sekarang setelah kalian memperoleh isi dari setiap paragraf yang sudah kalian diskusikan, kalau disimpulkan, kira-kira kesimpulan akhir dari isi teks persuasi itu apa? Saya akan menunjuk sekarang, tidak menawarkan. Saya akan menunjuk isi kesimpulan dari teks persuasi itu. Nanti kalau ada jawaban yang berbeda boleh menyanggah. Oke, saya minta kepada Amaris, apa jawaban kelompokmu setelah menyimpulkan isi teks persuasi tersebut? Jawaban dari kelompok saya simpulannya adalah tidak, sarapan akan membuat tubuh tidak memiliki energi untuk beraktivitas dan akan membuat aktivitas tidak maksimal. Oleh karena itu, sarapan wajib dilakukan bagi setiap orang karena sarapanlah yang akan membuat orang memiliki tubuh yang kuat untuk beraktivitas. Baik. Teks persuasi yang sudah disimpulkan oleh kelompok pendidikan ya, intinya tadi bahwa tubuh itu akan beraktivitas, tubuh itu akan maksimal dalam beraktivitas jika ada asupan makanan di pagi hari, punya energi di pagi hari untuk memulai kegiatan dalam sehari ya. Oke, terima kasih dari kelompok pendidikan sudah menyimpulkan dengan baik. Dan adakah yang mempunyai jawaban tidak sama? Mungkin berbeda jawabannya. Jawabannya ini biasa sama ya. Intinya teks persuasi tersebut mengajak kita untuk selalu sarapan sebelum melaksanakan aktivitas. Baik, anak-anak, kegiatan diskusi saya rasa sudah selesai. Adakah yang mau ditanyakan? Oke, untuk mengetahui seberapa dalam kalian memahami materi yang Pak Yudi ajarkan hari ini, Pak Yudi sudah membagikan link Google Form di WA group kelas kalian. Silakan dibuka dan dikerjakan menurut pemahaman kalian setelah belajar materi kita pada hari ini. Kalau sudah selesai, silakan disampaikan. Rasa kegiatan diskusi kita sudah selesai, kita sudah di penghujung waktu. Silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian. Anak-anak, kita sudah bersama-sama belajar tentang teks persuasi. Tapi di awal kita sudah mengaitkan dengan teks ulasan. Kita sudah belajar secara mendalam tentang teks persuasi, jenis-jenis teks persuasi, kemudian ciri-ciri teks persuasi, manfaat mempelajari teks persuasi sudah kita pelajari. Pak Yudi akan bertanya kepada salah satu di antara kalian. Putri, setelah mempelajari materi ini, manfaat apa yang kamu peroleh? Saya dapat memahami macam-macam teks persuasi yang dapat saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, Putri sudah semakin paham tentang jenis-jenis teks persuasi. Dengan membaca berbagai jenis teks persuasi, nanti kalian akan mendapatkan manfaat yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ketika
kalau melihat teks persuasi atau tensi, kalian bisa memilah dan memilih penting tidak itu untuk dibeli, penting tidak itu untuk dimiliki. Jika tidak, dan disamping. Karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada materi hari ini, materi pembelajaran kita berikutnya pada pertemuan berikutnya adalah kita akan belajar tentang struktur teks persuasi. Maka dari itu, Pak Yudi memberikan tugas kepada kalian, silakan kalian membaca materi struktur teks persuasi dari buku kalian, boleh, atau kalian membaca dari sumber-sumber yang lain, dari internet boleh, atau dari buku-buku yang kalian dapatkan di perpustakaan dengan cara meminjam. Saya rasa pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa, karena tadi dibuka dengan doa, kita akhiri dengan doa. Mohon petunjuk dari Tuhan agar kita senantiasa diberikan keselamatan. Cesa, silakan ditutup dengan doa. Mari semuanya kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan, kembali kami mengucap kehadiran-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah memberi kami kesempatan belajar kami pada hari ini. Sekarang kami akan meninggalkan rumah ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Berilah dan berilah kami sama perjalanan pulang agar kami selamat sampai di rumah kami. Sampai Alfonsus. Oke, terima kasih anak-anak. Kita pembelajaran kita sudah selesai. Pulangnya hati-hati, jangan gojekan di jalan, ya. Dan kita berjumpa dengan selamat. Sampai jumpa besok pagi. Selamat siang dan terima kasih. Siap, Greg. Memberi salam. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Ketemu kembali dengan saya Ana Prasya Ningsih Cecilia, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Klaten. Saat ini saya masih ditemani dengan Pak Yudi dan juga sebagai guru yang sudah saya observasi, kemudian juga ditemani Ibu Rahayu Ningsih sebagai pengajar praktik dalam program guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Klaten. Selamat siang Bu Rahayu. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Kabar baik semuanya ya. Begini Pak Yudi, dalam percakapan pasca observasi ini nanti saya akan bertanya pada Pak Yudi mengenai jalannya proses pembelajaran yang kemarin telah Pak Yudi lakukan di kelas. Tujuannya adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Saya mau tanya Pak Yudi, bagaimana perasaan Pak Yudi setelah saya observasi kemarin? Perasaannya ya biasa Bu ya. Hanya memang sedikit ada yang berbeda, karena biasanya kalau mengajar itu yang dihadapi hanya wajahnya anak-anak. Ini kemarin sedikit berbeda karena ada Bu Ana di belakang. Saya. Iya. Jadi ya perasaan sedikit agak grogi ada, karena seolah-olah seperti dihakimi. Tapi overall bahwa untuk pembelajaran dengan anak-anak saya tenang, merasa ya biasa seperti mengajar keseharian. Begitu Pak. Ya, berarti sudah biasa. Awal-awalnya tegang, tapi kemudian setelah itu oke, overall semua jalan. Kemudian Pak Yudi, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang telah Bapak lakukan dalam kelas, kemudian mungkin langkah-langkah yang telah dilakukan kemarin. Oke. Area pengembangan yang saya lakukan dalam pembelajaran teks persuasi kemarin, saya bagi menjadi dua bagian Bu. Yang pertama untuk pengembangan area pengetahuan anak-anak, dan yang kedua pengembangan area keterampilan anak-anak. Jadi dari sisi pengetahuan anak-anak kemarin saya ajak untuk memahami apa itu teks persuasi beserta ciri-cirinya. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan anak-anak saya ajak untuk bisa mengetahui bagaimana cara membuat kesimpulan dalam teks persuasi itu secara gampang, secara tepat. Itu kemarin anak-anak saya ajak untuk melakukan itu. Langkah-langkah yang saya terapkan adalah dengan memadukan beberapa media yang saya gunakan adalah media audio visual, itu yang ada YouTube, ada gambar, ada salin dia. Kemudian anak-anak saya minta untuk berkelompok agar mereka berkolaborasi untuk
pengetahuan baru dari pembelajaran tersebut. Jadi untuk pengelompokan anak-anak itu juga tidak saya pilih satu persatu berdasarkan kemampuan anak-anak, tetapi saya berikan kebebasan anak-anak untuk membuat kelompok berdasarkan kesenangan mereka belajar atau cara mereka belajar, sehingga tidak kalau anak-anak belajar sesuai dengan gaya belajarnya mereka, ini menurut pendapat saya mereka akan lebih cepat menguasai. Begitu Bu. Baik sekali Pak, berarti kemarin sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya, berdasarkan gaya belajar mereka. Sepertinya, sepertinya karena pemahaman saya bentuk pembelajaran berdiferensiasi itu ya tidak menyamakan cara belajar semua anak dalam model pembelajaran saya. Ya, baik Pak Yudi. Saya kemarin juga tertarik sekali melihat pembelajarannya Pak Yudi. Sudah berbagai macam media disampaikan, anak-anak terlihat antusias sekali ya Pak. Yang ketiga Pak, sejauh mana area pengembangan itu sudah dilakukan? Apakah sudah berhasil tercapai indikatornya? Ya, berdasarkan jawaban dari anak-anak yang pertanyaannya saya sampaikan secara lisan maupun jawaban dari LKPD yang saya bagikan itu, saya katakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas tersebut sudah tercapai, meskipun secara angka statistiknya belum 100%. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Yudi, kendala-kendala apa yang dihadapi saat ketika pembelajaran kemarin Pak? Kendala yang saya hadapi tidak banyak sebenarnya Bu Ana ya, lebih khusus pada kendala teknis karena peralatan yang digunakan untuk mengajar memang belum support dengan peralatan yang saya punya. Jadi kabel proyektor itu masih BGA, sementara laptop saya sudah menggunakan colokan HDMI. Tapi ya meskipun sering mati tidak jadi persoalan. Kemudian kendala yang berikutnya itu lebih pada motivasi anak dalam belajar. Mereka dengan tahu kemarin juga di kelas beberapa anak ngantuk, itu karena memang di rumah tidak dikondisikan oleh orang tuanya untuk istirahat lebih awal sehingga di sekolah mengantuk. Itu terjadi pada beberapa anak buah. Iya. Bagaimana Pak untuk, kan tadi ada kendala-kendala seperti kalau teknis ya kita tidak bisa ini. Kalau untuk kendala anak-anak yang ngantuk itu tadi Pak? Iya, kendala anak-anak yang ngantuk itu karena kalau saya menyadari bahwa anak kurang tertarik dengan cara pembelajaran yang saya tawarkan, sehingga mereka lebih cenderung untuk tidak memerhatikan. Maka untuk berikutnya saya akan mencoba melihat apa sih yang menjadi kegemaran anak-anak zaman sekarang. Kan ya mereka tidak jauh dan tidak bukan dekat dengan teknologi Mbak. Maka pembelajaran berikutnya nanti saya akan menggunakan banyak teknologi yang berdekatan dengan kehidupan anak, menggunakan gadgetnya anak untuk pembelajaran, menampilkan tayangan-tayangan audiovisual yang lebih variatif sehingga anak tidak mengantuk. Ya. Begitu Pak. Kira-kira kapan Pak itu akan dilakukan Pak? Secepatnya. Secepatnya. Ya mungkin pada pembelajaran berikutnya berdasarkan pengalaman di kelas tersebut, untuk kelas yang lain pastinya dengan kondisi ya paling tidak beda jauh. Baik Pak, sangat kiranya sudah cukup untuk percakapan pasca observasi ini. Nanti saya tunggu perubahan-perubahan yang tadi Bapak sampaikan dalam pembelajaran berikutnya. Semoga nanti kita bisa bersuara kembali kalau misalnya ada sesuatu mau ditanyakan untuk pembelajaran yang bagaimana, nanti kita bisa ketemu kembali. Oke, siap. Jadi Bu Ana. Demikian percakapan pasca observasi dari saya, Ana Prastianingsih, CGP Angkatan 8 Kabupaten Klaten bersama Pak Yudi dan Bu Lahayu. Selamat siang.